Ini aplikasi bionuklir di lokasi tanaman padi Pak Yono. Sahabat tani dan pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Penyuluh Pertanian Official bersama saya Aris Supriyatmoko, Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Salaman, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Nah, sahabat semuanya, saat ini saya bersama dengan Pak Yono di lahan padinya. Ini lahan padi dengan varietas IR64. Ini saat ini umur 50 hari. Ini full menggunakan pupuk bionuklir yang ala petani ya Pak. Pupuk bionuklir yang mudah dan cepat, dan responnya pupuk tersebut di tanaman itu sangat bagus sekali. Terbukti dengan anakan yang ada ini pada umur 50 itu rata-rata antara 35 sampai 50 teman-teman. Dan ini Pak Yono tidak memakai pupuk selain bionuklir itu ya Pak Yono ya? Tidak memakai. Dan pupuk bionuklir yang kita buat ini hanya 3 hari teman-teman prosesnya. Dan ini dari 1 kilo pupuk kimia itu bisa kita buat untuk memupuk 3 sampai 5 keso ya Pak ya? Ini kisaran 3000 meter 3 keso. Ini 3 keso itu baru habis 14 liter. Habis 14 liter, padahal yang dibuat kemarin satu resep itu sekitar Saya baru 4 liter, satu resep saya membuat 10 liter. Oh ya. 4 liter. Jadi baru digunakan 4 liter, padahal satu resepnya itu hanya menggunakan pupuk kimia 1 kilo, itu baru digunakan 4 liter. Jumlah 10 liter baru digunakan 4 liter. Ini sudah umur 50 hari teman-teman. Nah, tanamannya bagus. Dan ciri tanaman padi yang bagus teman-teman, jangan lupa bukan tanaman padi yang hijau banget, bukan ya, karena tanaman padi yang hijau sekali warnanya itu pada umur 40 hari ke atas pasti akan mengalami masalah. Jadi tanaman padi yang bagus ya warnanya seperti ini, tidak terlalu hijau tapi juga tidak kuning. Nah, kesan pesannya gimana Pak Yono? Itu dengan menggunakan pupuk itu ngiritnya bagaimana? Itu super ngirit. Super ngirit ya. Dikala kita kesulitan pupuk, kita bisa mengaplikasikan pupuk bionuklir dengan sangat efisien dan ekonomis. Nah, ekonomis ya. Jadi buatnya ya enggak ribet, tidak terlalu sulit, enggak ribet, diaplikasikan ternyata kita bisa. Ya. Jadi teman-teman yang ingin tahu cara membuat, nanti disimak di video ini bagaimana cara meramu pupuk bionuklir ala petani yang sangat mudah dan murah. Jadi kurang lebih hanya Rp50.000, tapi bisa sebanding dengan memupuk 5 keso atau kalau di sini 5.000 meter untuk tanaman padi. Jadi hanya 1 kilo pupuk kimia. Oke, lanjut kita ikuti ya. Ada yang lain Pak Yono? Ini biasanya saya menggunakan urea 1 sak sama Ponka 1 sak. Ini ternyata saya membuat bionuklir hanya menghabiskan 60.000.
Oh, jadi sawahnya Pak Yono ini biasanya habis satu sak 50 kilo pupuk urea dan 50 kilo pupuk Ponska. Tapi saat ini baru hanya menggunakan Rp50.000 untuk membeli 1 kilo pupuk kimia dan aktivator untuk pembuatan pupuk bionuklir. Sangat menarik bukan? Murah sekali dikala harga pupuk itu mahal. Kita harus pandai-pandai bagaimana cara agar tanaman kita tetap subur dan efektif efisien daya tanaman padi. Oke, bisa digunakan juga di tanaman cabai dan yang lain sayuran. Oke teman-teman, kita lanjut ya cara membuatnya ya. Monggo kita praktek sebentar. Ini bahannya NPK daun nggih, pupuk daun. Rasa ngarani mereknya napa wae NPK nganu mawon. Fase pertumbuhan ditaruh di sini 1 kilo. Nah, setelah NPK ditaruh situ niki air leri bisa diganti manyon tahu, bisa limbah tempe juga bisa, 10 liter ini. Monggo. Diaduk Pak. Oke, diaduk sampai larut, sampai campur. Berapa liter ini Pak? 10 liter. Jadi air leri 10 liter. Dipastikan sampai larut dulu. Adem. Ini lebih bagus. Alatnya ini tinggi mutu. Pas saya biar 10 liter ya. Dicampur sampai larut. Oh, ini biangnya ini ada 2 jenis, bakteri dan jamur. Ini sama-sama bisa mengurai pupuk NPK wau nggih. Jadi untuk bionuklir niki biangnya nggih. Campur dulu. 1 liter dihabiskan niki. Oke, diaduk malih pakai kayu nih mau. Kayu nomor reket nih. Malah nape alatnya. Alam ya. Pakai kira-kira wae. Ini tetes tebu fungsinya juga sebagai pakan dari bakteri dan jamur pengurai ini. Cukup sekitar 200 ml atau sekitar 1 gelas. Oke. Dikira-kira mawon ini nggak usah diukur tepat. Ini kulo yang bukan yang apa napa? Ini pakan ya. Lebih. Lebih Terlalu banyak tidur Pak. banyak bakteri ini. Kuat kan. Ini diaduk malih wau kayune malah ya. Nah, diaduk lagi sampai campur. Ini setelah selesai diaduk sampai campur, ini sudah jadi nggih. Pun jadi terus dimasukkan di dalam bigen untuk penyimpanan. Ini butuh hidup. Ini proses fermentasi cukup 3 hari sudah bisa digunakan, 3 sampai 1 minggu. Paling cepat 3 hari sudah bisa digunakan karena miselium, jamur dan bakteri sudah berkembang. Yang ora cendol dawet. Ini sengaja praktek dan iki teko tindak mriki beto botol mawon. Botol.
Pun 3 hari niki boten Jumat mangken kinten nggih. Minggu. Senin nggih. Senin mulai rapat. Iki mau 10 liter kan. TK karo yene. Tambah yene 1 liter. Ramah kok kebut. Nek ora kebut 20 liter itu. Tambah ngono. Iya lebet iku mulih kok. Iya tambah ngene iki. Ya kopi menik ya. Kita seger ya. Seger kita ya. Kayak good day. Aplikasi wow pripun tasih kemutan mboten? Tasih. Pinten setunggal semprotan? 1 gelas untuk 1 tangki. Satu gelas satu tangki. Umur 1 bulan ke bawah. Oke. Nek 1 bulan ke atas ditambahi Tambah 1,5 segede-segede. Amat. Dapat gini iki Mamon. Bahan mangke. Kan. Niki mangke carane nyimpen enten tutupe iki. Nek mboten enten tutupe caranya nyimpen mangke ditutup pakai kertas koran nggih. Kertas koran terus ditutup taleni karet. Ini nek enten tutupe ditutup ning rasa kenceng-kenceng. Harus ada udara tapi tersaring. Ayo mangke. Pripun? Ampun digolong pakai kertas. Nggih. Di kertas koran apa anu mawon. Nek kertas kan tetap ada rongga udara yang tersaring. Mboten nek masker niku masker bedah. Ya saged ning sik anyar ampun sik bekas dinggo. Ada bakteri ini masuk. Orang tadi angel. Koran itu. Seperti ini tinggal ditaruh di tempat yang teduh mawon nggih. Baiklah, sahabat-sahabat tani semuanya, itulah bagaimana cara kita untuk meramu pupuk bionuklir plus. Jadi untuk konten yang sebelumnya kita pernah membuat pupuk bionuklir, kemudian ini kita buat versi yang kedua yang kita sebut dengan versi pupuk bionuklir plus. Karena di sini kemarin-kemarin ada masukan pupuknya membuatnya kurang cepat gitu. Jadi yang ini kita buat bisa diproses selama 3 hari, kemudian langsung bisa diaplikasikan. Dan kenapa kita sebut sebagai pupuk bionuklir plus? Karena pupuk ini selain memberikan nutrisi kepada tanaman, juga memberikan proteksi kepada tanaman karena di dalamnya terdapat trichoderma yang bisa melindungi tanaman dari serangan jamur dan bagus sekali untuk tanaman cabai ya, dan sayur-sayuran yang lain. Dan yang ketiga adalah pupuk ini bisa juga disebut sebagai pembenah tanah karena di dalamnya terdapat berbagai bakteri seperti bakteri nitrobakter yang bisa mengikat N dari udara dan juga memecah N yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian ada bakteri lain yang bisa melarutkan fosfat dan kalium. Untuk itu, sahabat-sahabat tani semuanya, karena ini pupuk ini sangat mudah sekali dibuat, silahkan untuk dipraktekkan dan semoga ilmu ini bermanfaat. Dan sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, sehingga kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.